Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang protokol and model. Nah, yang pertama tentang aturan, gitu ya. Dalam aturan berkomunikasi dasarnya kira-kira semacam ini. Ketika kita berkomunikasi gitu ya, komunikasi ini punya 3 elemen itu ya. Yang pertama mulai dari ada pengirimnya, ada penerimanya, dan ada media untuk berkomunikasinya. Ini secara umum ketika berkomunikasi. Jadi ya harus jelas pengirimnya siapa, sumbernya, penerimanya, dan ada medianya. Kira-kira semacam ini gitu ya. Nah, ketika berkomunikasi dia akan memiliki protokol. Jadi protokol ini aturan ketika berkomunikasi. Jadi ada aturannya ketika orang berkomunikasi mau bahasanya apa, misalkan gitu ya. Bahasa yang dipakai ya, ketika dua orang berkomunikasi ya harus sama-sama tahu kalau dia menggunakan bahasa misalkan si A dengan si B berkomunikasi dengan bahasa Jawa, gitu ya. Maka bahasanya ya bahasa Jawa. Kalau eh, yang A pakai bahasa Jawa, yang dengar ya hanya bisa pakai bahasa Madura, ya nggak nyambung itu komunikasi gitu ya. Ini namanya, jadi ada protokolnya, ada aturannya. Jadi ada aturannya ketika berkomunikasi. Nah, ini manusia itu berkomunikasi semacam itu, maka di komputer juga kira-kira semacam ini, ada aturan ketika berkomunikasi. Jadi ada aturan bersama gitu ya. Jadi ada aturan bersama, kemudian misalkan kita perhatikan di atas dan di bawah ini ya. Perhatikan yang di ini yang bagian atas gitu ya. Ini yang bagian atas lebih sulit dipahami gitu ya. Formatnya tidak jelas gitu ya. Formatnya itu tidak punya aturan tertentu gitu ya. Bandingkan dengan yang bawah yang lebih terstruktur bahasanya. Nah, ini kira-kira ya ketika berkomunikasi itu ya semacam ini, ada aturan format gitu ya. Jadi ketika mengirimkan pesan itu agar dipahami ya ada format bersama. Protokol ini ya, protokol ini bisa jadi berkaitan dengan identitas pengirim dan penerima. Bahasanya apa itu ya, grammarnya seperti apa, kemudian speednya seperti apa, timingnya gitu ya, apakah ada konfirmasi penerimaan atau tidak misalkan gitu. Ini aturan berkaitan dengan protokolnya gitu ya. Jadi aturan tuh bisa macam-macam, tadi bisa siapa pengirimnya, penerimanya siapa, bahasanya apa, dan lainnya. Ini namanya protokol itu ya. Nah, dalam network atau jaringan ini kira-kira ya protokolnya ini encodingnya seperti apa, jadi pengkodeannya gitu ya, formatnya harusnya seperti apa, ukuran pesan itu seberapa gitu ya, timingnya, kemudian model delivery-nya.
Ini aturan atau protokol dalam jaringan. Nah, ini encoding itu berkaitan dengan pengubahan informasi gitu ya, agar informasi ini bisa dikirimkan dan bisa diterima di penerimanya ini. Jadi gambarannya semacam ini ketika sumbernya ini ada suatu gambar melalui media itu harus bisa dienkode sesuai dengan medianya seperti apa gitu ya. Medianya cahaya ya nanti kan dia dienkode, didekode dulu ya, dienkode nanti sampai di tujuan ini nanti akan didekode ya. Jadi di enkode kemudian di tujuan ini didekodekan lagi, diinterpretasikan lagi sehingga gambarnya dari pengirim akan sesuai dengan yang diterima itu ya. Kalau enkode dekodenya nggak sesuai ya beda nanti gambarnya. Ini. Formatnya misalkan pengirimnya siapa, penerimanya siapa, gitu ya. Ini format. Dan encapsulation itu apa? Jadi kira-kira ya semacam ini. Oh, ini ada pengirimnya siapa, setelah itu pengirimnya siapa, tujuannya mana. Nah, ini namanya formatting and encapsulation. Jadi dibungkus gitu ya. Jadi ya kalau paket itu nggak langsung isinya gitu ya, tapi ada bagian luarnya yang tentang pengirim dan penerima gitu ya, dan ada bungkusnya misalkan sebelum sampai di bagian dalamnya itu paketnya. Kemudian ada ukuran-ukurannya gitu ya. Jadi media itu ada maksimalnya. Maksimalnya ini ada ukuran-ukurannya agar media ataupun device ketika mengirim dan menerima itu bisa menerima. Nah, maka ini ukuran yang bisa diterima minimal berapa, maksimal berapa sekali ngirim. Nah, itu di network itu kira-kira semacam itu. Kemudian ada timingnya gitu ya. Dan delivery option, misalkan kirimkannya untuk semuanya hanya satu ke satu gitu ya, atau broadcast. Ini aturan pada jaringan. Sekarang ke protokol itu sendiri gitu ya. Network protokol ini didefinisikan sebagai sekelompok aturan gitu ya. Jadi sekelompok aturan yang ini bisa diimplementasikan bisa di software, hardware ataupun di keduanya. Di protokol ini punya fungsi, format dan aturan itu sendiri ya. Jadi protokol ini sekumpulan ya, satu set berkaitan dengan aturannya. Misalkan aja gitu ya, bagaimana proses routing gitu ya, network security. Nah, ini nanti ada aturan satu setnya. Biasanya mengapa perlu aturan ya agar ketika berkomunikasi itu bisa jalan gitu ya. Misalkan aja ini gitu ya, dari satu PC dia mau mengirimkan ke server ini, maka di router ini juga harus punya aturan kalau mau mengarah ke IP server ini gitu ya. Saya mau tujuannya IP server harus lewat mana? Nah, kan ada
tanyanya seperti apa gitu ya, tanya di router A ini harus bagaimana, nanti router A diteruskan seperti apa gitu ya, sampai dengan tujuan. Nah, itu ada protokol agar bisa komunikasi ini bisa berjalan gitu ya. Jadi ada protokolnya. Misalkan aja pengalamatan gitu ya, maka harus jelas nanti ya siapa pengirimnya, IP dari pengirimnya, kemudian berapa IP penerimanya gitu ya. Kemudian ketika bertanya apakah alamatnya ini ada gitu ya, ketika berkirim pesan sampai sini apakah ada error atau tidak, ini error detection gitu ya. Jadi ada protokol-protokol karena kan ini kan berkomunikasi sesama device gitu ya. Kalau manusia kan udah paham lah, oh ini komunikasinya gagal atau tidak. Tapi kalau device kan harus ditetapkan bagaimana cara ngecek gagal atau tidaknya gitu ya. Kira-kira semacam itu. Maka perlu adanya network protokol gitu ya. Belum ke sini. Di protokol ini ada yang namanya HTTP, TCP, IP, Ethernet. Nah, ini biasanya kalau HTTP berkaitan dengan web server gitu ya, TCP ini untuk biasanya sih pengiriman lewat TCP ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu protokol switch. Nah, protokol switch ini biasanya kita katakan a group, di sekumpulan gitu ya, yang saling berkaitan dengan antar protokol yang ada gitu ya. Jadi kalau tadi kan misalkan aja kita punya yang kita punya protokol berkaitan dengan ngirim dari PC ini ke server, maka di sini akan ada beberapa aturan gitu ya. Aturan yang ada di PC-nya ini sendiri gitu ya. Bagaimana tuh cara menerima pesannya gitu ya. Di sini juga bagaimana cara menerima pesannya. Kemudian bagaimana akan mengirimkan pesan lagi ke sini bahwa permintaannya sudah diterima. Itu ada beberapa protokol gitu ya. Maka ada protokol switch itu ya sekumpulan yang saling berkaitan antar protokol satu sama lainnya. Ini namanya protokol switch tadi gitu ya. Nah, protokol switch ini bisa ada TCP gitu ya. Ada Open System Interconnection (OSI) atau yang lainnya. Ini ada AppleTalk, Novel Network itu ya. Nah, ini namanya protokol switch. Gambarannya misalkan TCP gitu ya, dari di sini ada namanya Ethernet misalkan ya, ada kabelan, apakah mungkin pakai WLAN gitu ya. Di atasnya ini ada IP-nya gitu ya. Ada protokol berkaitan dengan IP-nya, kemudian ada TCP atau UDP, itu ada pas proses transaksi transport lewat kabel misalkan ya. Nah, di sini ada TCP atau UDP sampai di aplikasinya ya. Aplikasinya bisa HTTP, apa pakai DNS, DHCP atau FTP lah, ini namanya protokol switch ya.
sekumpulan langsung semuanya ini protokol suite. Lanjut. Berikutnya berkaitan dengan standar organisasinya atau organisasi standar. Nah, biasanya ini mengatur berkaitan dengan jaringan komputer ya. Misalkan aja ada namanya IEEE, ini biasanya kalian nanti akan banyak mengenal IEEE, dia biasa berkaitan dengan jaringan gitu ya. Ada juga Internet Assigned Number Authority gitu ya. Ini biasanya ke IP nih. Termasuk Internet Corporation for Assigned Names and Number, ini biasanya ke domain. Jadi nama domain ya. Kalau ya, nah ini IP-nya gitu ya. Internet kalau yang Internet Corporation for Assigned Number and Assigned Name and Number biasanya domain. Jadi IP itu ada kesepakatan yang mengatur gitu ya. Domain juga ada yang mengatur. Nah, ini biasanya ada organisasinya. Kemudian termasuk misalkan aja tadi sudah ini ada Internet Society gitu ya. Nah, ini ada organisasi standar. Mas, ini banyak bisa dipelajari. Berikutnya reference model. Nah, jadi reference model ini model ya, namanya model ya. Model untuk menggambarkan bagaimana jaringan ini beroperasi gitu ya. Jadi bagaimana jaringan ini beroperasi, ini ada dua model. Yang pertama Open System Interconnection atau OSI model. Yang kedua TCP/IP Reference Model. Ini kira-kira semacam ini gitu ya. Kalau OSI model ini dari physical layer paling bawah gitu ya. Ada data link, ada network, transport, session, presentation, application. Nah, kalau di TCP/IP ini hampir sama, hanya yang paling bawah itu langsung network access, ada internet, ada transport, dan application. Nah, ini reference model gitu ya. Jadi bagaimana menggambarkan flow dari physical layer gitu ya sampai di application layer. Ini OSI model. Lanjut. Nanti ini bisa dipelajari ya. Kemudian sudah selesai ini. Baik, itu aja untuk pertemuan kita. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.